Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat di episode kali ini kita akan membahas mengenai apa itu stunting. Di mana untuk membahas ini lebih lanjut di studio saya sudah bersama dengan seorang narasumber yaitu Bapak Catur Yudamurtopo selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir lagi ya Pak ya menjadi narasumber kami di Ruang Sehat. Terima kasih juga. Oke, ini berbicara masalah stunting Pak. Ini kan mungkin banyak masyarakat di luar sana yang masih belum mengenali betul apa itu stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih Pak? Baik, jadi stunting sendiri itu kan kita menggunakan istilah dari luar nih. Jadi sebetulnya stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang pada anak, terutama anak di bawah 5 tahun, usia 5 tahun, yang karena disebabkan oleh kekurangan asupan gizi atau zat gizi secara kronis. Jadi kronis ini kan artinya berlangsung dalam waktu lama. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Jadi nanti dibuktikan atau dilihat dari di mana kalau tinggi badannya atau panjang badannya kurang dari standar deviasi yang ada atau di bawah -2 standar deviasi yang ada menurut ketetapan ya Peraturan Menteri Kesehatan, maka itu dikatakan pendek. Ya. Kalau untuk tinggi badan normal anak sesuai pertumbuhannya itu seperti apa nih Pak, bisa dijelaskan? Nah, jadi tinggi badan pada anak ini juga dipengaruhi dari kita berbicara dari 1000 HPK terutamanya. Jadi dalam upaya percepatan pencegahan stunting sendiri, itu kan kita lebih baik mencegah daripada kalau sudah terjadi disebut katakan stunting sendiri. Jadi betulnya kita ambil ke 1000 HPK-nya atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini adalah titik poin, titik penting untuk mencegah stuntingnya sendiri. Jadi itu berawal dari usia kehamilan, begitu masa konsepsi atau masa pembuahan terjadi atau misalnya seseorang wanita kemudian dikatakan hamil, nah itu sudah terjadi pembuahan, disitulah mulai titik awalnya untuk kita pemenuhan zat gizi bagi anak ya. Jadi untuk janinnya tadi, nanti itu kalau kita hitung kalau 1000 hari berarti itu kita bisa anggap 9 bulan 30 hari kali 9 bulan berarti 270 hari. Nah 270 hari itu pada tahun masa-masa kehamilan dia 9 bulan tadi, kemudian kita anggap lagi di 2 tahun yang selanjutnya, itu tahun pertama 365 hari, tahun kedua 365 hari, jadi 730 hari, ya kan? Jadi totalnya menjadi 1000 hari. Jadi disitulah masa-masa di 1000 HPK tadi untuk kita mencegah stuntingnya sendiri. Oke, berarti ini adalah masa yang perlu periode diperhatikan, emas. Tidak hanya bagi ibu hamil, juga bagi suaminya, keluarganya, begitu ya Pak itu ya? sangat untuk mendukung setuju sekali, mendukung perkembangan untuk bayi dan juga nanti perkembangan dan tumbuhnya juga. Jadi bukan cuma kita perhatikan tingginya saja, tapi juga perkembangan kemampuan kognitif anak, kemampuan motorik anak dan yang lainnya itu juga perlu diperhatikan. Oke, dan itu juga perlu diperhatikan untuk gizi si ibunya sendiri ya Pak ya? Iya, sangat benar sekali. Yang perlu masyarakat pahami nih Pak, di 1000 HPK itu apa nih Pak kira-kira? Baik, jadi dari 1000 HPK misalnya nih ya, begitu ibu itu sudah diketahui positif hamil atau ibu sudah melalui gejala nih, kayaknya sepertinya aku sudah perasaan beda nih, berarti kemudian diperiksa ke kesehatan, ke bidan misalnya, kemudian dinyatakan hamil ya. Jadi ibu itu sudah minimal selama kehamilan dia memeriksakan kehamilannya selama periode kehamilan minimal 4 kali. Jadi minimal 4 kali. Triwulan pertama dia satu kali, ya. Kemudian triwulan kedua dia 1 kali, triwulan ketiga dia 2 kali. Jadi pada periode itu dia minimal 4 kali tadi tuh. Kemudian dia juga perlu tablet tambah darah. Minimal mengkonsumsi tablet tambah darah adalah 90 tablet. Nah itu yang penting sekali supaya ibu jangan sampai anemia. Kemudian ibu juga perlu memakan makanan yang bergizi dan seimbang. Seperti yang kita kemarin gaungkan juga, isi piringku kan. Jadi setengah bagiannya adalah makanan utama, yaitu makanan pokoknya. Kemudian 2/3 bagian, sepertiganya adalah lauk pauknya, dan setengah piringnya adalah sayur dan buah. Nah itu yang penting lagi, makanan makan seharinya lagi untuk ibu hamil. Juga nanti perlu tambahan. Baru nanti kepada kita berbicara kepada begitu melahirkan, ya bayinya mendapatkan IMD, inisiasi menyusu dini, karena itu penting sekali. Ini juga untuk mencegah kematian bayi nih, ya. Kemudian walaupun pada masa pandemi COVID seperti ini,
IMD tetap penting dilakukan ya. Kemudian baru ASI eksklusif sampai 6 bulan saja. Artinya sampai 6 bulan itu dipastikan hanya ASI saja. Kemudian 6 sampai 9 bulannya dia ada makanan tambahan, makanan pendamping air susu ibu. Kemudian dilanjutkan lagi juga 9 sampai 11 makanan, bentuk makanannya lebih teksturnya lebih padat sedikit. Ibaratnya makanannya cuma tumbuk ya. Kemudian atau cincang, kemudian 12 sampai 24 bulannya dipenuhi dengan makanan keluarga. Nah, di sini yang kebanyakan praktek di masyarakat yang masih keliru. Anak usia 1 tahun masih diberikan makanan bubur, padahal dia sudah bisa makan makanan keluarga. Nah, itu yang penting. Akhirnya kalau dikasih makanan bubur, zat gizinya jelas lebih rendah, sehingga akhirnya perkembangan anak pun menjadi terhambat. Praktek-praktek seperti itu yang perlu kita lebih gencarkan lagi untuk masyarakat, ibu-ibu di rumah tangga, kemudian pengasuh ataupun juga ayah atau suami juga penting untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak. Berbicara untuk stunting ini, ciri-ciri kalau misalkan anak ini sudah ada gejala-gejala stunting begitu, itu apa Pak? Bisa dilihat gitu ciri-cirinya? Jadi nanti kalau anak-anak stunting, kalau di bawah 2 tahun dia masih punya risiko stunting. Jadi belum bisa dikatakan stunting anak di bawah 2 tahun. Nah, nanti setelah 2 tahun ke atas, nah itu baru bisa nanti mungkin dilihat dari perkembangannya dia, pertumbuhannya. Itu contohnya apa aja itu, Pak? Dia pendek, jelas gitu kan. Kemudian pendek, kemudian dia juga perkembangan. Pendeknya itu pendek seperti apa tuh, Pak? Artinya kalau dengan usia rata-rata nih anak seusianya, dia mungkin lebih pendek, ibaratnya pertumbuhannya terhambat. Kemudian itu kalau yang stunting ya, saya berbicara stunting karena itu beda dengan pendek gitu kan. Kalau sudah stunting berarti dia ada yang lainnya gitu kan, ada perubahan. Kemudian perkembangannya nanti pada usia biasanya 8 sampai 10 tahun anaknya biasanya enggan untuk melakukan eye contact atau kontak mata dengan berbicara dengan orang, dia agak hilang segan. kontak matanya begitu ya, Pak, dia mungkin agak segan bahkan seperti itu. Kemudian yang fatalnya lagi dia adalah perubahan kognitifnya. Ya, kemampuan kecerdasan otak anaknya juga menurun. Nah, itu juga nanti akan berdampak. Dan itu akan mulai terlihat sejak umur setelah 2 tahun tadi. Setelah 2 tahun. Ya, jadi setelah 2 tahun, artinya kan sudah tadi risiko kalau sudah seperti itu, kemudian apalagi sudah mengikuti masa di atas balita, nah itu sudah susah tuh kalau ada kegiatan yang lain, ibaratnya dia kontak mata kurang, kemudian kognitifnya juga dia menurun, kemudian juga nanti dia pada usia dewasanya ada kemungkinan untuk lebih mudah terserang penyakit degeneratifnya. Ya, kemampuan seperti itu. Jadi itu yang perlu yang diwaspadai oleh para orang tua ya. Jadi para orang tua di mana saja berada itu yang perlu kita waspadai ya nanti. Karena dampaknya yang sangat tidak sangat menjadi beban nanti, jadi beban bagi keluarga dan juga nanti pada akhirnya juga akan jadi beban bagi negara. Baik. Kalau untuk penyebabnya stunting ini umumnya penyebabnya dikarenakan apa nih Pak? Nah, kalau berbicara dengan masalah penyebab lagi, jadi kita ada penyebab langsung nih ya. Kemudian penyebab langsungnya sendiri adalah asupan makan yang kurang, kemudian dan juga kondisi kesehatannya. Nah, penyebab berarti langsung ada 2 penyebab ya ada Pak ya? Penyebab langsung dan asupan penyebab makanan. Satu dulu penyebab, jadi penyebab langsung ada 2. Nah, jadi kalau penyebab langsung, kayak tadi saya bilang itu biasanya kita dari kesehatan ya, intervensinya tuh itu hanya bisa memberikan dampak 30% perbaikan. Jadi walaupun maksudnya 20-30, artinya kita dari instansi kesehatan kemudian dengan di puskesmasnya diberi asupan makan sampai sebatas itu ya, biasanya intervensinya gizi spesifik. Nah, itu hanya bisa memberikan dampak sekitar 30%-an, 20-30% lah perubahan. Nah, tapi ada penyebab tidak langsung yang bisa mencapai 70-80% perbaikan untuk stunting sendiri. Nah, untuk yang tadi ya kita berbicara penyebab langsung. Jadi ada asupan makan yang kurang dan juga kondisi kesehatannya. Nah, penyebab tidak langsung ini yang penting yang perlu ada konvergensi, kemudian sinergitas dengan beberapa lintas sektor, pemerintah daerah juga komitmennya ya. Jadi di situ ada akses pangan ya, ketersediaan pangan di dalam rumah tangga, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini kita bisa bagi lagi. Jadi ada lingkungan sosial, kemudian ada lingkungan kesehatan. Nah, kemudian juga ada lingkungan pemukiman. Nah, jadi 3 hal ada itu. Banyak faktor. Jadi ada 4 faktor untuk penyebab tidak langsung nih. Itu berdasarkan dari sumber UNICEF yang tahun 97 ya, dengan juga divariasi dari Bappenas juga 2016. Nah, jadi ada 4 faktor. Kalau dulu ada 4 faktor masalah tidak penyebab tidak langsung. Kalau dulu hanya 3.
Yang satu adalah pola asuh. Nah, pola asuh ini sekarang diperbaiki masuk ke dalam lingkungan sosial. Oke. Nah, jadi berbicara masalah faktor lingkungan, penyebab karena faktor lingkungan ini akan kita lanjutkan lagi, tapi setelah jeda, Pak. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Pak Yuda, kita masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tadi, masalah penyebab. Ada penyebab langsung dan tidak langsung. Bicara masalah penyebab dikarenakan faktor lingkungan tadi terbagi 4 ya Pak ya? Kalau faktor penyebab tidak langsung, lingkungan terbagi 3 aja. Tidak langsung. Nah itu seperti apa tadi Pak? Jadi kalau kita kembali lagi sedikit mengulas ya, bahwa untuk penyebab langsungnya itu tadi kalau diintervensi kita gizinya gizi spesifik hanya memberikan dampak sekitar 30%. Jadi walaupun nanti kita berikan asupan nih, kondisi anak nih ya, kemudian kita rawat, nah kemudian kita perbaiki, kondisi sudah stabil nih. Ya artinya kita kembali lagi, itu hanya bisa memberikan dampak 30%. Tapi nanti selepasnya dia pulang ke rumah gitu kan. Nah, bagaimana praktek-praktek yang tadi? Praktek pemberian makan pada anak gitu kan, pola asuh orang tua terhadap anak. Kemudian apakah orang tua bagaimana cara memperhatikan anak? Lingkungan sosialnya seperti apa tadi? Kemudian lingkungan kesehatannya, aksesnya seperti apa juga dia terhadap kesehatan. Dan yang pasti juga ada lingkungan pemukiman, sanitasi, air gitu kan, kondisi seperti apa, kondisi itu juga mempengaruhi. Itu juga sangat mempengaruhi penyebab tidak langsungnya. Nanti kemudian akses pangannya, ketahanan pangannya sendiri di rumah tangga seperti apa. Nah, jadi ada 4 faktor. Kalau seandainya 4 faktor itu kita dapat cegah, kita sama-sama melakukan konvergensi ke 4 faktor ini, kita juga berharap bahwa itu dapat mencegah permasalahan gizi secara umum, bukan cuma masalah stunting. Jadi nanti masalah gizi ganda ya, kita misalnya ada stunting, kemudian ada gizi buruk dan ataupun masalah gizi lebih. Karena gizi lebih juga ini jadi masalah loh sekarang. Jangan dikira bahwa nanti hanya permasalahan gizi buruk aja termasuk stunting ini gitu kan. Tapi ada juga permasalahan gizi lebih. Anak terlihat gemuk pada usianya. Itu juga nanti pembicaraan pada segmen selanjutnya atau seperti apa. Berarti penyebab dari stunting ini ada penyebab yang langsung dan tidak begitu ya Pak? Berkaitan dengan masalah asupan gizinya ini seberapa besar Pak dibandingkan dengan masalah faktor pendukung seperti pola asuh dan lain-lain. Tadi saya sudah sebutkan ya bahwa kalau yang itu penyebab langsung hanya memberikan andil sekitar 20-30% perbaikan. Jadi ada 70%-nya itu di luar dari sektor kesehatan, artinya dari asupan dan segala macam. Karena apa? Karena yang tadi bahwa misalnya pola asuh orang tua terhadap anak tadi, ibu misalnya atau ayah ya kurang perhatian terhadap kebutuhan anak ya. Nanti kita akan bicarakan dari masalah bagaimana sih porsi makan anaknya seperti apa. Kemudian apakah anak sudah dijamin untuk ASI eksklusifnya? Karena pada saat ini ya banyak sekali mohon maaf iklan-iklan yang lebih gencar daripada promosi-promosi yang dari kesehatannya sendiri, bahwa kita menolak susu formula, kemudian hanya ASI saja pada bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, di sini kadang ibu yang merasa kurang pede bahwa ASINya tidak terlalu banyak gitu. Nah, akhirnya mempercayakan kepada susu formula bagi anaknya. Disitulah nanti mulai titik lagi yang mulai rusaknya asupan makan terhadap si asupan gizinya terhadap si bayi dan ataupun anak tadi. Itu juga akan berpengaruh terhadap nanti perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya. Karena yang perlu diperhatikan tadi bahwa 1000 hari pertama kehidupan. Tapi kita juga perlu ya, artinya di luar dari 1000 hari pertama kehidupan, kita juga perlu misalnya remaja putrinya bagaimana mencegah supaya jangan sampai anemia. Itu juga perlu perhatian nanti ibaratnya, supaya nanti waktu dia menjadi ibu itu begitu hamil dia sudah siap untuk menjadi ibu yang sehat bagi bayinya nanti. Jadi seperti itu. Nah, ada praktek-praktek yang misalnya di tempat kita, misalnya habis melahirkan ibunya hanya boleh makan makanan pakai mengonsumsi tradisi misalnya berpantang makan gitu ya istilahnya. Makan ya Pak ya. Kada boleh misalnya makan ini bahasanya hanya boleh makan iwak karing, misalnya lawan nasi putih aja gitu kan. Nah, praktek-praktek seperti itu yang perlu kita dihilangkan ya Pak ya. Ya, kalau kita bisa ubah ya budaya-budaya seperti itu. Kemudian kita ubah menjadi supaya pemahamannya. Jadi konsepnya seperti ini. Yang kita bisa sampaikan bahwa misalnya orang transfusi darah nih ya, Mbak Sari tahu kan orang transfusi darah atau lagi donor darah nih ya, donor darah lukanya kalau hari ini diambil paling yang dibutuhkan cuma 250 cc ya, sekitar segitu atau 1 gelas. Habis itu lukanya juga sembuh dalam 1 atau 2 jam tertutup gitu kan. Besoknya nggak dibutuhkan lagi atau tidak keluar lagi darah. Nah, artinya 3 bulan ke depan baru dia boleh donor darah lagi. Tapi kondisi ibu hamil
kemudian melahirkan. Nah, waktu donor darah biasanya kita kasih makanan apa? Misalnya dikasih telur, kadang nasi, dikasih susu, dikasih daging, segala macam makanan yang habis donor darah kan diberi makan macam-macam kan. Nah, kenapa tidak diberlakukan pada ibu yang begitu melahirkan keluar darah yang setiap hari lagi keluar darahnya sampai mungkin karena masa justru nipasnya. ini membutuhkan banyak asupan itu makanan yang bergizi karena dia ya khawatirnya katanya nanti kalalah atau saya nggak tahu nanti mungkin pusing atau seperti apa. Padahal kondisi yang keluar darah tadi adalah karena kondisi anemia. Dia keluar darah, dia perlu pengganti dari makanan gitu kan untuk memerlukan sel-sel darah merahnya yang sudah dikeluarkan melalui persalinannya, kemudian masa nifasnya. Itu yang penting nanti kepada masyarakat. Jadi nanti silakan masyarakat ibu-ibu yang begitu melahir kemudian makan makanan yang bergizi seimbangnya seperti isi piringku, ditambah lagi makan gitu kan. Oke, baik. Kak, kalau untuk ini masa periode kritis terjadinya stunting pada anak itu kapan gitu Pak? Nah, itu lagi ya, kita kembali periode kritis dikatakan misalnya ya, semuanya jadi dari 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa-masa kritis. Jadi kalau misalnya nih ya, mulai dari hamilnya kita bicara kepada masa hamil, ibunya asupan gizinya kurang. Nah, itu sudah satu poin ya, dia memberikan andil untuk anak itu akan menjadi peluang untuk jadi stunting. Karena tadi bahwa stunting itu belum tentu jadi pendek. Pendek itu belum tentu stunting, tapi untuk stunting pasti sudah pendek. Karena apa? Karena kondisi stunting adalah kondisi kekurangan dalam bentuk kronis, artinya kurangan asupan gizinya, kemudian perbaikan yang lainnya juga penyakit-penyakit infeksi yang secara dia terus menerus. Jadi dari hamil dia sudah kekurangan asupan gizi. Begitu dia lahir dia tidak dapatkan ASI, IMD tidak dapat, kemudian ASI eksklusif tidak dapat. Terus selanjutnya setelah 6 bulan yang seharusnya diberi makanan pendamping, dia juga tidak dapatkan itu atau mendapatkan makanan seperti itu tapi dalam porsi dan jumlah yang kurang. Nah, itu yang penting. Jadi sampai usia 2 tahun. Kadang masalah usia 2 tahun nanti anak-anak masih dikasih makanan bubur. Padahal dia sudah bisa makan makanan keluarga, bentuk makanan keluarga. Ya, jadi seperti itu. Besari. Berarti untuk stunting ini sebenarnya bisa dicegah ya Pak ya? Sangat bisa dicegah. Ya, jadi dari 1000 HPK itu adalah salah satu periode kritis yang bisa dicegah. Kita bisa masuk ke situ dulu lah gitu kan. Sebelum nanti ibaratnya kita tarik mundur nih kepada remaja putrinya itu bisa. Tapi yang untuk kritisnya kita bisa katakan di 1000 HPK tadi. Di 1000 HPK sangat penting diperhatikan untuk ibu, ayah dan keluarganya ya Pak. Betul. Baiklah, untuk melanjutkan ini kita jeda sejenak Pak, tetap di Ruang Sehat pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Di penghujung segmen Ruang Sehat kali ini Pak, kita tadi sudah berbicara mengenai apa itu stunting, gejalanya, penyebabnya. Lalu ini masalah asupan gizi untuk mencegah dari stunting. Nah, di depan sini sudah tersedia apa ini ya Pak ya, mungkin pemirsa Ruang Sehat bingung gitu. Bisa dijelaskan Pak? Jadi sebelum kita kesini dulu, saya menjelaskan sedikit kenapa ibaratnya kembali lagi kepada standar golden standard ya. Jadi makanan yang pertama adalah untuk bayi sendiri adalah inisiasi menyusu dini. Itu standar emas dulu ya. Ini begitu lahir ya, minimal 1 jam dia ditaruh di dada atau di perut ibu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian ASI eksklusif selama 6 bulan. Artinya ASI saja sampai 6 bulan. Kemudian kita lanjutkan lagi baru makanan pendamping ASI setelahnya dari 6 bulan sampai umur 24 tahun dan tetap dilanjutkan dengan ASI. Nah, saya bawa di sini ada gambar grafik ya. Mungkin bisa lebih di zoom di sini, bahwa di sini kita lihat mengapa MPASI itu penting, karena energi dari ASI sendiri bagi bayi itu kalau usia 0 sampai 6 bulan dia sudah memenuhi kebutuhan bayi 100%. Nah, kemudian yang di sini 6 sampai 9 bulan dia hanya bisa memenuhi kebutuhan energi dari ASI ya. Yang ini gambarnya dari ASI hanya 75%. Yang ini perlu kita berikan makanan tambahan. Makanan pendampingnya ya. Kemudian yang di sini setelah umur 9 sampai 12 bulan dia hanya bisa 50% memenuhi kebutuhan bayi asupan gizinya. Jadi dia 50%-nya perlu dari makanan tambahan. Ini tapi ASI tetap dilanjutkan ya. Nah, kemudian yang di sini umur 1 tahun sampai umur 24 bulan dia memenuhi 30% ASI-nya. Ya, jadi kebutuhan dari energinya. Nah, kenapa jadi pentinglah
MPASI itu makanan pendamping air susu ibu, makanya dikatakan MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Jadi tetap ada air susu ibunya. Ya, jadi itu dilanjutkan, bukan susu formula ya. Nah, itu tadi. Nah, kita langsung ke sini ya, boleh ya Mbak Sari? Oke. Ini apa lagi nih Pak? Nah, sekarang banyak orang tua yang mengeluh ya bahwa begitu lahir ya, dia tidak mendapatkan air susu yang banyak melimpah. Nah, itu permasalahan umum sekarang. Permasalahan umum karena kenapa sih ASI saya nggak ada? Nah, gitu. kenapa ya Itu katanya apa nggak keluar sebab? gitu Iya, kan? Padahal Nah, saya sudah coba-coba tapi nggak nah, ada gitu. Saya sudah makan ini, makan itu, ya, minum susu benar. ini, minum susu itu gitu. Ya, coba Tapi nggak artinya ada 2 hormon yang mempengaruhi apa namanya air susu ibu kelancaran. Satunya hormon prolaktin dan yang kedua itu ada hormon cinta kasih atau hormon oksitosin namanya. Hormon cinta kasih. Jadi begitu ibunya mungkin nanti stres gitu kan, kecapean atau habis melahirkan dia tidak dibantu sama siapa, kemudian memikirkan ini itu. Oke, Pak Yuda bisa kesini ya? sedikit Pak. Oke. Biar Jadi, kelihatan di kamera. Oke. Baik. Nah, jadi kita kembali lagi. Jadi hormon oksitosin, hormon cinta kasih itu jadi sangat berperan penting dalam mengeluarkan air tadi. Produksi ASI-nya banyak atau tidak, atau baik atau tidak. Nah, itu dari situ dulu. Nah, kemudian para orang tua yang tadi mengatakan bahwa ibunya misalnya tidak keluar ASI gitu begitu melahirkan gitu kan. Nah, yang penting diketahui dulu ukuran lambung anak bayi tadi ya umur 1 sampai 3 hari hanya sebesar kelereng. Nih, sebesar kelereng ini. Nih. Dan itu hanya perkiraan kalau sebesar kelereng cukup menampung setengah sendok makan udah cukup. Jadi begitu ASI-nya ya, atau kita bisa memerah ASI misalnya kalau ibunya ingin membuktikan bahwa begitu ASI-nya diperah hanya dapat setengah sendok makan, sebetulnya itu sudah cukup pada bayi yang umur 1 sampai 3 hari. 1 sampai 3 nih, hari. Kalau seandainya dilihat nih ya, kalau saya contohkan, mungkin kalau ASI-nya hanya segini nih. Ini kan pakai gelas ya, gelas yang lazim lah kita ambil. Anggaplah kalau setengah sendok kecil sekali kan. Coba lihat bisa dilihatnya. Ya. Ini yang dibutuhkan. Bisa ya, lebih di zoom? Ya, biar bisa dilihat di sini. Nah, itu Pak. Di sini. Angkat aja. Ya. Nah, lihat sedikit sekali padahal. Ya, jadi sekitar hanya 5 sampai 7 mili ya atau setengah sendok makan udah cukup sebetulnya bayinya. Tapi yang penting lagi ya bahwa untuk bayi masa-masa bayi ini dia minimal 8 kali sehari disusukannya. Ya, jadi misalnya kalau ini 1 kali dia nyusu paling keluar ASI-nya coba segini udah cukup gitu kan. Jadi nanti 8 kali sehari itu yang penting lagi ibaratnya minimal. Berarti kalau untuk bayi begitu lahir minimal 8 kali sehari berarti setiap 3 jam dia dipastikan untuk mendapat air susu ibu. Mendapatkan ASI. Ya, jadi nanti tiap 3 jam kalau bayinya misalnya terlalu tidur lama dibangunin aja. Ya, jadinya. Nah, kemudian pada umur 3 hari ya sampai 5 hari atau sampai 1 minggu biasanya si ukuran lambung bayi mulai membesar lagi, besar lagi sebesar bola bekel ya. Dan ini bisa menampung sekitar berapa ini? 1,5 sampai 2 sendok makan ya. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 sendok atau kalau kita pakai mili nih ya 22 sampai 27 mili. Kalau saya ambilkan contoh ini seperti ini nih. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Ya. Ya, jadi ini udah umur 3 hari sampai 1 minggu, 5 harian mungkin sampai sekitar 1 minggu segini dia. Jadi nanti produksi ASI kalau sering dia akan menambah lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi para orang tua jangan khawatir bahwa oh iya ASI-nya tidak banyak. Sedikit aja sedikit. gitu ya, Pak ya. Ya masa dibayangin. Masa begitu bayangin ya kalau seandainya ASI ibu begitu lahir bisa memproduksi bayinya lahir bisa memproduksi gini, apa yang terjadi pada bayi? Mungkin dia tersedak. Bahkan bisa menyebabkan kematian pada bayi. Jadi sebetulnya bertahap begitu ya, bertahap. Pak? Allah Ta'ala itu menciptakan memang sesuatu itu memang sesuai dengan proporsinya, dengan porsinya untuk bayi pada umur segini maka diciptakan atau dikeluarkan seukuran gitu juga. Tidak bisa dia langsung segini langsung begitu. Nah, selanjutnya umur 1 minggu harus sabar ya, Pak ya. Ya, benar sekali. Kemudian umur 1 minggu dia menaik lagi, membesar lagi ukuran kapasitas lambungnya ya sebesar bola pingpong. Ya, jadi atau sekitar 4 sampai 5 sendok makan. Kalau saya contohkan ini seperti ini nih, sudah disiapkan. Ya. Jadi dia mulai membesar lagi nih, sebesar bola pingpong. Nah, jadi kecukupannya seperti ini. Jadi ini bisa menampung bola seperti ini atau 45 sampai 60 mililiter ya kalau dicontohkan lagi. Nah, kita lanjut lagi kepada ukuran 1 bulan. Jadi sudah 1 bulan mulai besar lagi sebesar telur ayam atau telur bebek atau telur itik ya. Jadi sudah bisa menampung sekitar bisa memproduksi ASI sekitar 10 sampai 12 sendok makan sekali. Satu kali. Iya. Jadi ini sudah mulai besar segini nih.
umur 1 bulan. Nah, itu nanti ukuran lambungnya nanti kan dia kapasitasnya meningkat. Nah, sampai umur seperti ini. Jadi para orang tua misalnya juga nanti ibaratnya dikasih susu pas umur bayi baru 1 hari dibikinkan susu atau pakai susu formula karena tidak tahu menau seperti ini, akhirnya bayi kesedap gitu kan, akhirnya dia bisa muntah keluar segala macam, ada hasil masuk ke paru-parunya, jadi bahkan itu lebih berbahaya. Tapi kalau dengan ASI saja maka itu kita bisa dapat memastikan biasanya bayinya bisa aman. Tapi yang dipastikan lagi, ini kita produksi seperti ini ada posisi penyusui dan posisi pelekatannya lagi nanti yang perlu Mas, perhatikan. ini berbicara masalah produksi ASI ya, dibutuhkan ASI yang dibutuhkan si bayi. Ya. Kalau untuk posisi menyusui itu seperti apa? Nah, jadi kalau dijelaskan posisi menyusuinya untuk memperoleh ASI yang cukup untuk si bayi. Oke, gitu. jadi nanti saya sebetulnya tadi bawa manekin ya atau boneka tadi sebetulnya dari tapi secara tidak siap. teorinya seperti Ya seperti apa nih, Pak? Jadi dia pastikan bahwa kita satu dulu penopang, kemudian antara telinga dengan bahu dia satu garis lurus. Jadi Antara kita bisa bayangkan kayak gini, ya? saya miring ya, misalnya kayak gini. Ini posisi telinga sama bahu itu satu garis lurus. Karena apa? Ada praktek yang di lapangan di masyarakat kita yang masih ibunya menaruh kepalanya di sini, kemudian sambil menyusui, perut bayi itu masih menghadap langit-langit. Jadi untuk caranya, jadi itu seolah-olah seperti kita saat menoleh, kemudian kita menelan air, bahkan itu susah, sakit. Makanya bayi kadang juga asupan ASINya sendiri jadi sedikit karena bayi sudah keburu sakit, malas menelan atau seperti apa. Posisinya tidak enak. Contohnya seperti ini, kalau kita menoleh, kemudian kita menelan air liur, pasti sakit, gitu kan? Dan itu kalau itu terjadi pada bayi, dia juga akan seperti itu. Jadi caranya nanti kalau seperti itu, pantat bayi ini ditarik ke dalam, seperti ini, sehingga akhirnya proporsinya seperti itu. Dan yang dipastikan lagi posisinya itu pelekatan. Posisi menyusui, mulut bayi itu terbuka lebar, menganga gitu kan. Kemudian si mulut bayi tadi dagunya menyentuh payudara, hidungnya menjauh. Jadi supaya kan ada ibu yang mempraktekkan kayak gini, takut bayinya nggak bisa bernapas, akhirnya dia menyusu pada puting. Nah, padahal menyusu bukan pada puting, tapi menyusu pada areola atau sekitar lingkaran agak yang gelap itu. Jadi mulut bayi nanti dipastikan untuk bisa menyentuh area itu, kemudian dagunya lebih menyentuh ke payudara, bibir bawah kalau bisa juga seperti gini, agak menekuk terbuka, menekuk terbuka seperti ini. Kemudian tapi mulutnya, dan dipastikan bahwa bayi tidak terdengar bunyi mengecap. Bunyi. Kalau misalkan ada bunyi mengecap itu apa itu artinya? Berarti dia menyusu pada puting. Itu ya, dan dia tidak dalam, menyusunya tidak dalam, sehingga hasilnya ASINya tadi juga tidak banyak. Tidak maksimal. Ya, kemudian pastikan kalau bisa mulutnya benar-benar penuh, pipinya menggembung. Ya, artinya tandanya dia karena apa? Ada supaya ASI. Supaya dia benar-benar menyentuh bagian produksi ASI tadi. Kemudian tidak menggunting. Nah, kebanyakan lagi. Nah, maksudnya gini. Nah, kemudian kebanyakan ibu-ibu ya masih praktek di lapangan di masyarakat kita nih ya. Ibu-ibu biasanya pada waktu menyusui dia suka menggunting seperti ini. Atau menaruhnya seperti ini. Padahal ini dia akan menekan ya jalur-jalur ASI. Tidak dibenarkan ya, Pak ya? Ya, kalau kita bisa ganti dengan huruf C. Kalau lebih C atau dia menopang seperti payudara kan bisa nih. Ya, seperti itu. Jadi itu cara-cara yang bisa juga yang praktek-praktek yang perlu orang tua ketahui gitu kan. Ya, itu penting sekali. Dihilangkan kebiasaan itu ya, Pak. Kalau bisa seperti itu. Pada produksi iya, sangat mempengaruhi untuk produksi ASINya dan juga proses menyusuinya pada si bayi. Sehingga bayi yang harusnya ASI tadi bisa diproduksi dengan baik dan banyak. Nah, pada akhirnya terhambat ya, dan juga dipastikan bahwa benar-benar dulu kosong sebelah payudara. Baru pindah baru lagi. Pindah. Nih ada orang tua yang sudah merasa dia sudah 15 menit atau 10 menit nih udah kelamaan, tapi dia belum kosong karena apa? Pada bagian akhir di susu payudara yang keluar atau dari air susu ibu yang keluar itu lebih banyak lemaknya. Dan itu bermanfaat. Bermanfaat sekali, lemak dan proteinnya lebih banyak di situ karena untuk cairan di depan-depan ya. Jadi akhirnya keluar pertama itu lebih banyak cairan, protein juga banyak, tapi pada bagian akhir dia lebih banyak lagi nanti bagian lemaknya. Jadi untuk membantu pertumbuh kembang anaknya. Dan dipastikan di bagian akhir proses menyusui itu tidak dihilangkan si ibu ya. Iya, benar. Yang pasti tadi ya posisi menyusui, kemudian posisi pelekatannya tadi ya, sama hormonnya, hormon cinta kasihnya itu perlu dukungan keluarga, apalagi suami. Sangat mendukung sekali. Karena apa? Kalau misalnya suaminya perhatian, ibunya merasa nyaman, maka mungkin merasa bahagia, merasa ini ibaratnya ya seperti apalah orang tua kan sama merasa orang tua. Jadi ya sama-sama merasa. Jadi akhirnya ibunya merasa happy, air susunya juga pada banyak.
ditambah dengan asupan gizinya tadi. Ditambah dengan asupan Nah, gizi. juga kebutuhan cairan untuk ibu, minumnya juga dipenuhi. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik. Setelah itu, masalah ASI ini apalagi nih? Nah, ini tadi ya, ini kan kita masalah ASI eksklusif nih. IMD sudah begitu lahir ditaruh Oke. minimal 1 jam di dada atau di perut. Nah, kemudian dilanjutkan ASI eksklusif. Nah, kita beralih kepada sini, Mbak Sari. Beralih ke apa Kepada lagi? MPASI-nya, makanan pendamping air Makanan susunya. pendamping Kita sudah air lepas susu ya ini ya, ibu. tadi ini masalah ASI Oke. eksklusif sampai 6 bulan. Kemudian mulai 6 bulan kita perkenalkan sampai usia 2 tahun. Nah, ini betulnya praktek-praktek yang masih banyak kita dapatkan bahwa orang tua merasa ingin praktis. Ya. Ya, sebetulnya cari bikin yang praktis aja, cari praktis beli di warung. Beli di warung. Padahal makanan dari keluarga, misalnya apa hari ini makan, misalnya contohnya ya dari kemarin-kemarin ya, misalnya ibu itu bikin di rumah itu sayur bayam gitu kan, sayur bening lah, ada bayam, ada waluh atau kemudian bisa yang lainnya boleh atau yang segala macamnya itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita memanfaatkan. Saya mau mengambil contoh di sini. Ya, bahwa menunya ada bayam gitu kan, ada kemudian menu sayurnya ya, ada telur, kemudian juga ada protein kacang-kacangan. Ya, jadi ini menu 4 bintangnya perlu kita. Jadi menu 4 bintang tadi terdiri dari makanan pokok ya. Bintang pertama nih ya, karena untuk memenuhi kebutuhan energinya. Oke. Bintang kedua protein hewaninya. Jadi protein hewani terserah mau dari apa aja, tapi nanti bentuknya lagi ya. Oke, setelah Protein. makanan pokok, Protein hewani. Jadi terus protein hewani bisa dari telur atau Ya. hintalu lah orang kita nyambat kan. Dari hintalu. kemudian ayam kah, kemudian dari iwak Ya, atau ikan gitu ikan. kan, terserah ikan jenisnya apa, terserah aja. yang Kemudian penting itu mengandung ya. protein hewani ya Pak Ya ya? cuma artinya kalau lebih baik kita usahakan untuk misalnya dikukus atau apa direbus atau seperti apa Oke, ya. cara penyajiannya juga Ya. harus diperhatikan ya Pak ya, Itu tidak tadi ya. menghilangkan dari protein Benar. si Nah, makanan kemudian itu. itu bintang kedua, bintang ketiganya adalah protein nabatinya. Oke, Ya, contohnya kacang-kacangan dan hasil olahan. Nah, ada kacang kedelai, kacang merah, kacang segala macam kacang-kacangan, ada tempe tahu dan segala macam. Cuma itu bahannya itu dulu ya. Kita Oke. bicara dari variasinya terdiri dari bahan-bahannya apa aja. Yang terakhir adalah buah dan sayur. buah dan sayur. Nah, itu yang penting lagi. Jadi 4 bintang namanya, menu 4 bintang. Nah, padahal umur 6 sampai 8 bulan, ini ya 6 sampai 8 sampai 8 bulan, Oke. kita lihat kalau seandainya nanti bentuk makanannya seperti ini disaring. Ya, nih. Ini kita disaring ya 6 sampai 8 bulan bisa seperti ini. Nah, jadi porsinya juga cukup dengan jumlahnya ya, kemudian hanya 3 sampai 4 sendok ya, atau 2 sampai 3 sendok dulu pengenalan 6 bulan pertama. Jadi kalau 6 bulan sampai 8 bulan ini cukup 2 sampai 3 sendok lah makannya. Jadi sebetulnya ibu-ibu atau pengasuh ataupun siapa, para suami juga bisa menyiapkan makanan seperti ini. Ya tinggal disaring aja, ambil berapa sendok, berapa jumut gitu kan. Ambil nasinya, ambil sayurnya sedikit, ambil dari protein nabati, protein hewani, langsung disaring. Oke. Ya pakai saringan, kayak pakai saringan santan tuh bisa gitu kan, yang dari stainless atau berarti apa dari istilahnya ini seperti makanannya itu dihaluskan, dilembutkan. Ya dilumatkan Saringan namanya. itu yang Bentuk makanannya lumat namanya. Ya, jadi ini 6 sampai 8 bulan kita ambil contoh ya. Porsinya cukup seperti ini. cukup seperti itu. Ya. Tidak perlu Jadi, lebih ya Pak ya? Ya, jadi kita nanti kalau untuk memperhatikan ini kita harus memperhatikan uprejutek. Jadi ibaratnya uprejutek usia, frekuensi, jumlah ya, teksturnya, kemudian baru yang lain-lainnya, misalnya kesiapan orang tuanya seperti apa, kemudian kebersihannya ya, kemudian variasinya, makannya. Nah, ini usia 6 sampai 8. Nih, seperti ini cukup loh padahal. Tidak Jadi perlu pada lebih ya, orang Pak tua ya, dan ini kadang- sudah kenyang. Yakin sudah, Iya. karena ini sudah sesuai dengan yang dari penelitian dan juga rekomendasi ya, Kadang kan ibu PMBA, di luar pemberian sana makanan kan bayi dan ada anak. yang berpikiran bahwa sepertinya ini tidak cukup. Nah, ini tadi kita kembali bahwa untuk ini kan hanya 25%. Iya. Karena ASI-nya sudah memenuhi 75%. Nah, jadi untuk memenuhi 25, tapi makannya 2 sampai 3 kali sehari. Oke. Dengan diselingin juga variasinya mungkin nanti bisa dari buah yang dikerik ataupun yang dilumatkan dulu sesuai dengan ini ya. Oke. Untuk buahnya nanti variasinya selingannya buah. Oke. Nah, kemudian kita Usia beranjak kepada 9 9 sampai 10 bulan 10 nih. bulan. Nih ya. Nah, ini seperti ini. Usia 9 sampai 10 bulan, makanannya ditumbuk. Lebih dihaluskan lagi ya. Oke.
Jadi ini kemampuan anak pas usia normalnya sudah seperti ini dari penelitian beberapa usia normal. Mungkin nanti kalau anak yang dengan kebutuhan khusus mungkin akan beda nanti perlakuannya. Itu perlu konsultasi dulu dengan ahli gizi ataupun dengan dokter. Ya, jadi nah ini juga sama nih, cuma lebih besar lagi 3 sampai 4 sendok makan gitu. Cuma untuk yang ini dia mencapai sampai setengah setengah gelas ini. Kalau misalnya kita ambil contoh, ini setengah segini, sekitar segini kalau dijumlahkan cukup kok. Ya, setengah mangkuk yang 250 ya. Jadi ini ukuran yang 9 sampai 10 bulan. Ya, makanannya ini tadi bahannya sama ini. Saya kami mengambil contoh seperti ini. Ya, ini sebetulnya sama. Isinya seperti apa? Sama dengan bahan-bahannya. Cuma hanya teksturnya saja. Kalau ini tadi kita lumatkan, kita saring. Kalau yang ini kita cukup dengan tumbuk, kan lebih halus dia. Kalau untuk jumlah makanannya, kalau ini tadi 2 kali 2 sampai 3 kali sehari juga. Ini kalau ini bisa sama 2 sampai 3 kali, bahkan 3 sampai 4 kali ini sudah, karena kemampuan lambungnya sudah mulai cukup besar. Besar. Tapi kalau 2 sampai 3 kali, tapi nanti diselingi, ada selingan juga 2 sampai 3 kali juga makanan selingan dengan buah tadi ya. Untuk buah-buahan, makanan selingannya atau makanan-makanan yang dari biskuit juga bisa nanti di sini. Ya. Kemudian kita bicara 10 sampai 12 bulan. Nah, ini makanannya Mbak Sari. Ya, jadi ini sudah mulai teksturnya sudah agak kasar lagi nih. Ya, hanya dicincang aja. Kita potong-potong kecil udah cukup. Kemampuan bayi dicincang ya, Pak? Ya, ini cukup dengan dicincang gitu kan. Kemampuan 10 sampai 12 bulan. Ya, karena apa? Karena dianggap bahwa pada masa pertumbuhan itu giginya juga sudah mulai tumbuh gitu kan. Kemampuan menelan bayi juga sudah mulai baik gitu kan. Dan dia sudah mengenal gitu kan. Ya, sudah mulai ukuran lambung. Nah, sekitar segini nih. Sudah mulai naik nih dia 3/4 gelasnya. Dari itu tadi kita ambil contoh misalnya. Nah, tambahannya seperti ini. Ini porsinya loh. Sebetulnya sederhana nggak? Kira-kira Mbak Sari bisa lihat. Makanan keluarga kan? Makanan keluarga banget. Ya, makanan keluarga. Ini ambil dari misalnya tadi cuma nasinya kita haluskan lagi. Cuma ada telur di situ tadi tetap kita pakai misalnya kita untuk protein. Kita ambil contoh yang mudah ya. Bisa dipraktekkan kan sebetulnya. Ambil dari makanan keluarga ini contohnya. Mbak Sari. Tidak perlu memikirkan makanan di luar sana. Apalagi kalau beli, apalagi ekonomi saat ini misalnya penghasilan nggak terlalu ada ibaratnya. Yaudah kita makanan keluarga itu ambil aja buat anak sedikit gitu kan. Ekonomis tapi sehat ya Pak ya. Iya. Bikinan rumah itu lebih sehat loh, ibaratnya kita bisa menjamin karena kita tahu gitu kan. Artinya bahwa kita tahu dari mana bahannya ini, kemudian cara menyajikan bagaimana seperti apa. Nah, kalau misalnya kita beli makanan di luar kita belum tahu dia prosesnya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian cara menjualnya juga seperti apa. Ya. Di usia selanjutnya. Nah, usia yang di atas 12 bulan atau 1 tahun ke atas ya sampai usia 2 tahun. Tapi ingat ya, ini tetap ASI dilanjutkan ya. Nah, ini seperti ini nih contohnya. Menu 4 bintangnya tadi ya. Jadi ada telur ya, kita contoh protein hewaninya, kemudian protein nabatinya, teksturnya kemudian sudah sangat terlihat teksturnya ya, Pak, sama dengan orang dewasa sudah. Ya, sama seperti makanan keluarga. Jadi ini contohnya, jadi anak. Nah, cuma ini adalah porsinya tadi. Jadi mungkin nanti dia 1 mangkuk penuh ini sudah usia segitu. Perkiraan porsinya ya seperti itu ya. Ini sudah 1 mangkuk penuh atau di sekitar 250 mili ya atau cc gitu kan. Kalau dengan ukuran 1 gelas mungkin kalau kita masukkan dalam gelas ukurannya seperti itu. Jadi udah cukup nih makanannya. Ini contohnya makanan umur lebih dari usia 12 bulan. Ya, jadi seperti itu. Nah, cuma yang dipastikan lagi Mbak Sari ya, bahwa ini perlunya adalah dukungan keluarga. Bagaimana caranya misalnya menyajikan, mungkin misalnya sering orang tua makan diajak keluar sambil bermain. Nah, itu adalah yang satu hal yang perlu kita ubah gitu kan. Ada satu hal yang perlu adalah makan kebersamaan. Ya, bersama makan dengan keluarga. Misalnya bayi umur 6 bulan dia tetap ikut makan di samping gitu kan. Kemudian yang umurnya semua makanan bayi yang balita atau segala macam itu libatkan dengan makan bersama. Karena apa? Biasanya diberikan dia pegangan makan sendiri atau seperti apa. Biarkan dia belajar. Itu yang penting. Biar untuk menumbuhkan perkembangan anak juga. Jadi dia akhirnya tahu, seperti ini memakan. Dan kebanyakan nih ya orang tua merasa keliru. Begitu anak umur 6 bulan dia dikenalkan dengan makanan. Anak melepeh atau apa ya? Mengunyah ya Pak ya? Melepeh itu artinya mengeluarkan kembali, memuntahkan seperti itu, meluak sepertinya kayak meluak. Padahal anak pada saat itu dia belajar untuk menelan, proses menelan. Jadi ibaratnya begitu dimakan, kan ada sebagian yang masuk, tapi ada juga sebagian yang keluar. Karena anak pada saat itu dia lagi belajar untuk proses. Oh, aku mau menelan seperti apa? Tidak seperti karena
kita tidak bisa ya, anak pada usia itu juga belum bisa meludah gitu kan, karena masih proses untuk masih belajar dia mengenal makanan ya Pak ya. mengenal sesuatu untuk bisa mengenal cita rasanya juga. Nanti kita jangan terlalu banyak bumbu atau seperti apa, karena dia terlalu penting. Yang penting gizi-gizi yang seperti ini, makanan keluarga inilah yang ingin kami contohkan, kami berikan lagi kepada masyarakat sebagai orang tua ya. Ini penting sekali. Ya. Dampak dari stunting apa Pak Nah, kira-kira? jadi ada dampaknya misalnya jangka pendek dan jangka panjang. Oke, kalau untuk jangka pendeknya sendiri ibaratnya dia lebih ke arah kepada dia lebih penyakitan gitu kan. Dia mudah terkena penyakit infeksi, ya kan? Karena apa? Karena tadi dikatakan ya bahwa pendek itu belum tentu stunting. Tapi kalau sudah stunting, dia pasti pendek. Karena apa? Kalau sudah stunting itu dia sudah pendek, perkembangannya juga terhambat ya. Kemudian ada gangguan-gangguan yang lain termasuk tadi ya, dia lebih mudah sakit, dia lebih mudah terkena infeksi. Pokoknya dia pada akhirnya juga akan akan punya risiko nanti jangka panjangnya, yaitu dia kemampuan kognitifnya juga melemah gitu kan ya. Kemudian juga nanti ada kemampuan interaksi motoriknya juga ada terganggu. Yang pasti dulu perkembangan otaknya juga mengalami penurunan, dan yang pasti lagi nanti dia akan jadi beban bagi keluarganya, juga nanti beban jadi negara. Itu ya. Dan terakhir Pak, kenapa harus stunting ini dicegah untuk masyarakat biar diketahui? Baik, karena cegah stunting itu penting ya, bahwa sekali lagi bahwa dengan kita bisa mencegah stunting, maka sumber daya manusia yang akan yang berikutnya ya, atau yang seterusnya dari kita ini akan menjadi generasi yang jadi generasi penerus bangsa yang dimana dari mereka lah cita-cita luhur kita, dari mereka lah nanti akan meneruskan nasib bangsa ini. Bagaimana nanti kalau kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah di belakang-belakang kita ya. Jadi sangat miris sekali kalau misalnya kita tidak terlalu peduli terhadap anak ya. Artinya orang tua yang begitu menikah berarti dia punya komitmen untuk kalau sudah istrinya hamil ya, mereka juga berarti punya komitmen untuk menjaga bayinya sejak dari dalam kandungan, kemudian seterusnya perlu diperhatikan pertumbuhannya dan juga perkembangan anak. 1000 HPK ya Pak 1000 HPK itu hanya untuk mencegah stunting dari permasalahan gizi, tapi juga nanti lepas dari itu juga perlu untuk perkembangan selanjutnya ya. Jadi kenapa jadi penting? Karena mencegah stunting itu penting karena itu adalah mereka menjadi generasi penerus bangsa, di mana cita-cita luhur kita, kemudian nasib bangsa kita ada di situ. Kalau nasib bangsa kita nanti dipegang oleh generasi-generasi yang lemah, apa yang terjadi nanti? Baik. Terima kasih banyak Pak Yuda sudah memberikan informasinya mengenai stunting hari ini. Dan pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Anda. Dan tetap pemirsa, di tengah wabah pandemi ini memperhatikan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan air mengalir, juga memakai masker apabila keluar rumah, dan selalu menjaga jarak aman dimanapun Anda berada, terutama di kerumunan massa. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan saksikan terus Ruang Sehat setiap Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah hanya di TV Tabalong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.